الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian muliakan Allah, ikhwani wa akhwat fillah, azanillah wa yakum, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Mas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semua, amin. Kita akan lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yaitu ngaji kitab Syarah Fadlul Islam, kitab tentang keutamaan agama Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada sore hari ini kita sampai halaman 30, yaitu tentang bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Halaman 30 atas kita baca sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam kitab As-Sahih, maknanya As-Sahih yaitu Sahih Bukhari, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Abbas bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, abghadun nasi ilallah, manusia yang paling Allah benci, salasatun, ada tiga. Yang pertama, mulhidun fil haram, itu orang yang melakukan penyimpangan atau kemaksiatan di tanah haram. Di tanah haram. Kemudian wa mubtaghin fil islami sunnata al-jahiliyah. Yang kedua adalah orang-orang yang mencari-cari cara untuk menghidupkan dan menyebarkan sunnah jahiliyah, yaitu tradisi jahiliyah dalam Islam. Kemudian yang ketiga, wa muttalibu dami imri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, yaitu orang yang menuntut darah seorang muslim tanpa alasan yang benar untuk menumpahkan darahnya. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayatnya Imam Bukhari, nomor hadis 6882. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, dia adalah Syekhul Islam, yaitu guru besarnya Islam, ulama yang sangat terkenal. Qauluhu sunnatul jahiliyah, hadis Nabi mengatakan sunnah jahiliyah, maksudnya yang dariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin, di dalamnya tercakup semua bentuk jahiliyah yang mutlak. Mutlak di sini umum, jahiliyah dalam masyarakat, dalam sebuah
kampung umpamanya. Au muqayyadatin atau muqayyad. Maksudnya adalah jahiliyah dalam muqayyad, personal. Itu pada diri orang tertentu. Ay fi sahsin duna sahsin, yakni pada seseorang tanpa seorang yang lainnya, kitabiyatin aw wathaniyatin. Baik jahiliyah ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani, aw wathaniyatin atau jahiliyah yang wathaniyah, menyembah berhala, paganisme. Paganisme yaitu orang yang menyembah berhala, patung, pagan. Au ghairihima atau selain keduanya, min kulli mukhalifin, dari orang-orang yang menyelisih lima ja'a bihil mursalun, apa yang dibawa oleh para rasul. Ini yang akan kita bahas. Jadi hadis ini dimasukkan oleh Syekh dalam bab wajibnya masuk Islam. Ya, wajibnya masuk Islam. Nah, kita akan sampaikan apa korelasi atau hubungan antara hadis ini dengan bab. Gitu ya. Jadi kita baca bahwa Rasulullah SAW menyampaikan manusia yang paling Allah benci itu ada 3. Yang pertama, orang yang melakukan kemaksiatan di tanah haram. Haram di sini bukan haram maknanya haram, terlarang. Di haram itu ada 2 makna. Yang pertama, haram lawan dari halal. Itu dari kata, akar kata atau kata kerja haruma yahrumu, haraman, lawan dari halal. Tapi yang dimaksud dalam ini al-haram di sini maknanya adalah suci, dari kata ihtiram. Ihtarama yahtarimu ihtiraman, haram. Ini kota yang suci, kota yang terhormat. Ya. Maksudnya adalah kota Mekah. Ditandai dengan pintu gerbang. Kota Mekah yang berbentuk mushaf Al-Quran. Kalau kita dari bandara Jeddah, kota Jeddah menuju Mekah itu ada gapura raksasa, ya, di jalan tol itu bentuknya mushaf Al-Quran. Dari situ permulaan tanah haram, tanah suci Mekah. Dari situlah nanti Dajjal nggak bisa masuk. Ya. Karena Dajjal tidak akan masuk kota Mekah dan juga kota Madinah. Tapi dia akan memasuki semua kota yang ada di dunia ini. Tanpa terkecuali, ya, kecuali 2 kota tersebut. Karena ada malaikat yang menjaga dari Dajjal. Jadi Al-Haram maksudnya di sini bukan haram, kota yang diharamkan, yang dilarang. Maknanya adalah haram di sini terhormat atau agung atau suci. Jadi Masjidil Haram itu bukan masjid yang haram, lawan dari halal, bukan, tapi masjid yang agung, masjid yang suci, masjid yang terhormat, masjid yang mulia. Nah, tidak boleh di kota Mekah itu melakukan mulhid, pelanggaran, penyimpangan syariat. Maka di kota Mekah itu aman, segalanya terjaga. Tidak boleh kita membunuh hewan di sana. Maka kalau jenengan umroh, haji itu sering menjumpai burung-burung, burung merpati terutama, itu berlimpah ruah. Karena memang
tidak ada yang buru, tidak ada yang nangkep, nggak boleh di sana. Bawa ketapel, bawa pelintang, nangkepi nggak boleh. Bawa jaring, seandainya dibolehkan mungkin ya burung sana mudah ditangkap karena jinak. Ini termasuk hukum Islam, tidak boleh merusak rumput, tanaman, pohon-pohon, kecuali yang mengganggu, ya, baru boleh ditebang. Dan tidak boleh melakukan pembunuhan atau perzinahan. Seperti yang sering digembor-gemborkan misalnya di depan Masjidil Haram ada bioskop, itu bohong. Ada kafe, ada miras, itu bohong. Orang kafir juga tidak boleh di sana masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah katakan orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amikum hada. Maka tidak boleh mereka memasuki tanah haram setelah tahun ini. Jadi nggak boleh ada orang kafir dari Amerika atau Inggris atau dari Eropa, tamu-tamu negara, paling sebatas di Riyadh, Jeddah, nggak akan masuk ke kota Mekah atau Madinah. Karena memang dilarang sampai mereka masuk Islam. Mendatangkan pembantu TKW, TKI pun misalnya, kalau di kota Mekah atau Madinah maka harus Muslim, tidak boleh beragama non-Muslim. Nah, jadi melakukan pelanggaran di sana itu melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 25, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhikhu min adzabin alim." Barang siapa yang bermaksud melakukan penyimpangan, ini baru bermaksud saja, baru berniat, baru ingin, niat jahat di sana, belum melakukan, nudhikhu min adzabin alim, kata Allah. Allah akan rasakan bagi orang tersebut siksaan yang pedih. Kalau ada orang berniat jahat, berniat buruk ke sana, maka Allah akan rasakan siksaan yang pedih. Nah, kemudian orang yang dibenci yang kedua adalah mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Yaitu orang yang menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah, cara-cara hidup jahiliyah, padahal dia muslim. Padahal dia muslim, tapi masih nguri-nguri tradisi jahiliyah. Ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Jahiliyah itu maksudnya adalah kehidupan sebelum Islam. Yaitu di zaman fatrah, di zaman kosongnya para nabi, para rasul, di zaman di mana tidak ada kitab suci. Itu namanya zaman jahiliyah. Manusia tanpa aturan, tanpa pemimpin. Ya, tanpa pemimpin. Maka ada hadis mengatakan man mata wa laysa fi unuqihi, ya, bai'ah, siapa yang mati kemudian di lehernya tidak ada bai'at, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Maksudnya adalah mati tanpa pemimpin, seperti orang di zaman jahiliyah, bukan mati kafir, bukan mati jahiliyah, sehingga harus bai'at. Hadis ini digunakan untuk ngancam jamaahnya, wajib bai'at kepada pimpinannya. Kalau kamu nggak bai'at, matimu mati kafir, jahiliyah. Salah memahami hadis ini. Jadi orang yang tidak berbaiat kepada pemimpin yang sah maksudnya, bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin pengajian, pemimpin kaum muslimin di negara tersebut, seperti misalnya di Saudi membaiat rajanya, dan di daerah negara lain yang menerapkan kerajaan,
Mereka mewajibkan rakyatnya untuk berbaiat. Jadi kepada pemimpin. Kalau tidak berbaiat maka matinya mati jahiliyah. Maksudnya mati seperti kondisi orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu nggak ada pemimpin, nggak ada aturan. Hidup seperti rimba di hutan, nggak ada aturan yang mengikat mereka. Seenaknya dewi. Kalau ada pemimpin maka ada yang ngatur. Ini makna jahiliyah. Jadi kehidupan sebelum Islam datang, di zaman dimana tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada kitab suci. Kalau orang Islam berusaha nguri-nguri tradisi jahiliyah, maka abghad an-nasi ilallah. Dia termasuk manusia yang dibenci oleh Allah SWT. Tradisi jahiliyah diantaranya apa? Diantaranya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, arba'atun atau salasatun, ada 3 perkara, dalam riwayat yang lain ada 4 perkara, ya. Fi jahiliyatin lam yatrukunahunna, yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah dan susah ditinggalkan. Yang pertama apa? Al-istisqa'u bin nujum. Menganggap turunnya hujan itu disebabkan bintang tertentu. Istisqa bin nujum. Jadi hujan turun itu keyakinannya karena ada bintang. Bukan karena Allah atau kefadilah dari Allah. Maka kita kalau tuh hujan turun gimana doanya? Mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi kita dihujani oleh Allah SWT dengan keutamaannya. Orang-orang dulu hujan karena bintang. Kalau ada keyakinan seperti ini, dia meyakini seperti keyakinan jahiliyah dulu. Kemudian ada lagi an-niyahah. Kata Rasulullah SAW yang kedua. Niyahah itu apa? Meratapi kematian. Jadi mayit meninggal, ada meninggal lalu dia meratap. An-niyahah. Bidor bil khudud, dengan memukul pipi, ya, wasakil juyub, dan merobek-robek baju. Jadi terlalu ekspresif. Dia tidak siap menerima keadaan, ekspresinya seperti menolak, nggak terima. Entah nangis teriak-teriak, ya, atau lewat kata-kata, ya, walah. Jadi getuni, hati-hati. Getuni kejadian yang sudah terjadi berupa kematian, seolah-olah menyayangkan. Masih muda kok yo mati, masih kecil gitu. Padahal siapapun, muda, kecil, tua, besar, kematian itu pantas saja semuanya, ya. Gak harus tua, gak harus sakit dulu, ya. Tapi kadang orang itu ngomongnya, ekspresinya itu seperti orang jahiliyah zaman dulu. Ini hati-hati, kalau kita udah ngaji, hati-hati. Maka disuruh mengunci rapat mulut kita. Kalau nggak bisa menguasai, paling nggak mulut kita ini diem, nggak usah ngomong, nggak usah mengeluarkan kalimat ratapan atau getuni apapun tentang kematian. Takutnya kalimat itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahi penderitaan, siksaan bagi si mayit. Nah, Rasul mengatakan mayit akan disiksa atas ratapan dari keluarganya. Hati-hati. Kecuali mayit sudah berpesan. Sebelum mati dia berpesan, tolong jangan ada yang nangisi aku. Jangan ada yang nangis wajar, enggak apa-apa. Jangan ada yang meratapi. Tolong kuburkan aku ke makam terdekat, enggak usah jauh-jauh.
tolong segerakan pemakamanku, wasiat-wasiat yang baik. Jika si mayit tidak pernah berwasiat, kemudian keluarganya melakukan hal-hal yang dilarang, maka khawatirnya mayit dapat dosanya juga. Ya. Apalagi jamaah, yaitu at-tiyarah seperti kemarin. Menganggap sial dengan kejadian tertentu, tatoyur. Menganggap sial dengan kejadian tertentu, yaitu tatoyur. Kemudian yang keempat, at-ta'ayir. Ta'ayir itu ngolok-ngolok. Ada 4 perbuatan jahiliyah yang sulit ditinggalkan, kata Rasulullah. Ngolok-ngolok orang. Pernah kejadian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari memanggil orang dengan sebutan wahai Ibnal Aswad. Ibnu Aswad, anaknya orang yang hitam. Jadi itu digunakan untuk celaan. Sekarang kayak Aswad nggak apa-apa ya, Ustadz Abdul Aswad juga seneng-seneng kayak Abdul Aswad. Aswad itu hitam. Lalu Rasulullah SAW mendengar, ayar tahu bi ummi. Wahai Abu Dzar, apakah kamu ngece? Ya, ngece karena umminya, ibunya hitam. Ibunya hitam. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang padamu ada karakter atau sifat jahiliyah, tinggalkan itu. Kemudian pernah juga sahabat Ansor dengan Muhajirin itu saling panggil dengan suku. Suku Ansor, suku Muhajirin. Wahai sahabat Ansor. Seolah-olah bikin geng-gengan gitu. Wahai Muhajirin gitu. Rasul dengar itu. Da'ha, Nabi bilang jangan seperti itu. Tinggalkan itu fa innaha mumtinnah. Itu bau, busuk. Maksudnya enggak baik. Busuk baunya. Jadi potensi kelompok-kelompok pecah. Ya. Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW jauh-jauh supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Jadi banyak perilaku jahiliyah yang kita harus ngertiin dan jangan dilakukan lagi. Kalau udah muslim, ngerti syariat Islam, mau ya melestarikan atau melakukan hal-hal yang jahiliyah, nanti takutnya masuk ke dalam orang yang paling dibenci oleh Allah SWT. Kalau dalam Al-Quran, perilaku jahiliyah, sebagian dalam surah Al-Ahzab, terkait dengan wanita, waqarna fi buyutikunna, wahai wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan tabarruj. Dengan tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Mana tabarruj? Dijelaskan para ahli tafsir, ya, dia sengaja keluar rumah, berdandan, bersolek, ya, berparfum. Kalau sekarang ya joget-joget kayak gitu. Jadi sengaja dia menampakkan cincin, perhiasan, gelang. Sekarang gelang gak hanya di tangan, bahkan di kaki. Tidak hanya dipakai di rumah, tapi kemana-mana ditampakkan. Ini namanya tabarruj. Ya. Memakai pakaian yang berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Kalau wanita keluar rumah itu istasrafaha syaitan. Setan itu moles, menghiasi bagian atas sampai bawah. Tampak menarik, menggoda itu.
Kriteria pakaian wanita keluar rumah itu, kalau keluar rumah, kalau dia sholat nggak perlu cari mukena. Tuh. Kalau dia sholat nggak perlu dia cari rukuh lagi. Itu pakaian muslimah kalau keluar rumah. Waktu sholat tinggal sholat, pakaiannya udah memenuhi syarat. Jadi kalau dia mau sholat masih bingung cari mukena, pakaiannya belum memenuhi syarat keluar rumah. Di pakaian wanita di luar rumah itu ketika mau sholat dia nggak perlu ribet cari mukena, cari rukoh lagi karena pakaiannya sudah memenuhi syarat, menutupi semuanya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, tabarruj itu perilaku jahiliyah. Sekarang ini kita jumpai banyak jahiliyah, dilestarikan karena memang prasangka kita, dugaan kita, asumsi kita. Karena apa coba? Karena awam belum paham, itu husnudzon kita. Miskin ilmu, miskin ilmu, banyak belum paham. Maka yang paham dianggap asing. Yang paham dianggap asing. Paham tentang agama dianggap asing. Coba jangan hitung di kampung kita. Ibu-ibu, mbak-mbak yang berpakaian syar'i, kampung itu 100% muslim. Yang berpakaian syar'i bisa dihitung dengan jari. Langka sekali. Padahal itu kewajiban siapa? Kewajiban semua muslimah. Bukan hanya ustadzah, bukan hanya orang yang ngaji, akhwat, semua muslimah. Selama dia ngaku muslimah ya seperti itu. Selama dia muslim laki-laki ya wajib ke masjid, tapi yang ke masjid dianggap hanya yang ngaji saja, yang jenggotan saja umpamanya. Yang nggak jenggotan kok di masjid tumben, ditumben-tumben ke, padahal ke masjid itu kewajiban bagi semua muslim laki-laki. Mau ustadz, mau nggak ustadz. Mau ikhwan, mau laki-laki. Ikhwan tuh kalau udah ngaji, kalau belum ngaji laki-laki. Akhwat tuh kalau udah ngaji, wanita itu kalau belum ngaji. Itu semua sama selama dia muslim. Tapi coba lihat, terasingan itu kita rasakan. Ini ada orang mau ke masjid, pandangan tonggone, padahal tonggone pada-pada oleh muslim, bukan kafir. Memandangnya dengan pandangan yang aneh. Yang masjid mas, akhirnya nggak jadi ke masjid. Gara-gara dipoyoi tonggone, terus tonggone itu padahal ya muslim. Itulah fenomena. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Bada al-Islamu ghariban, Islam itu awalnya asing, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali lagi asing seperti semula. Dan hiburan Nabi apa? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing karena kebenaran itu. Pertahankan mentalitas itu penting. Ketika seperti itu mentalnya yang harus dikuatin. Kemudian yang ketiga, orang yang paling dibenci Allah, wa muttalibu dami imri'in bighairi haqqin liyahriqa damahu. Itu orang yang menuntut darah seorang muslim tanpa alasan yang benar untuk menumpahkan darahnya. Jadi membunuh orang tanpa alasan yang hak. Ini dosanya dosa besar, apalagi dengan sengaja. Wa may yaqtulu mu'minan, siapa siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka siksaannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia, wa la'anahu wa adda lahu adaban azima. Allah akan murka, Allah akan melaknat orang itu, dan Allah akan siapkan bagi dia adab yang pedih. Termasuk orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang tidak memerangi kita.
Mungkin kita bertetangga dengan orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kafir non-Muslim. Mereka bukan kafir harbi yang memang mereka memerangi nyata-nyata, mengangkat senjata kepada kita. Maka mereka kafir mu'ahad, orang kafir yang dilindungi. Maka kita pun tidak boleh ya sengaja membunuh mereka. Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, siapa yang membunuh orang kafir yang dilindungi, mereka tidak akan mencium bau surga. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, halaman 36. Wa fis sahih, di dalam kitab As-Sahih, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Qala, beliau berkata, ya ma'saral qurra, wahai para qurra, para ahlul Qur'an, para pembaca Al-Qur'an. Istaqimu, istiqomahlah. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Bila kalian bisa istiqomah, wahai para qurra, para huffaz, para penghafal Quran, para pembaca Quran, maka sungguh kalian telah mendahului jauh sekali, mendapatkan keutamaan yang jauh sekali. Fa in ahadtum yaminan wa simala, namun bila kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, menyimpang, tidak mau berakhlak Quran, tidak mau mengamalkan Quran, laqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kalian telah tersesat jauh sekali. Ini athar dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini pesan sahabat Hudzaifah kepada kita semua, bahwa kalau sudah mahir membaca Al-Quran atau memiliki hafalan, maka jadikan Al-Quran itu sebagai akhlak. Al-Quran sebagai akhlak dan berusaha mengamalkan Al-Quran. Itu namanya ahlu Al-Quran. Tidak disebut dengan ahlu Quran menurut beliau, itu orang yang qurra, yang punya hafalan, punya bacaan Al-Quran, namun tidak istiqomah, tidak berakhlak, tidak beramal seperti akhlaknya Al-Quran. Tapi orang yang berakhlak Quran, meskipun hafalannya sedikit, maka dia ahlu Quran. Begitu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam buku ini. Jadi hafalannya sedikit, ya mungkin dia tidak hafal 30 juz amma pun juga nggak terlalu, tapi akhlaknya mulia, akhlaknya Al-Quran. Setiap hari dia membaca Al-Quran, tidak pernah ketinggalan, maka orang ini bisa disebut dengan ahlu Quran, ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah, wa khassatuh, dan hamba-hamba Allah yang istimewa, yang khusus. Namun jika sekedar menghafal, membaca, tapi kelakuannya, ya, kesehariannya jauh dari Al-Quran, maka meskipun dia hafidhah, maka dia tidak termasuk ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Dikhawatirkan dia orang yang terancam menjadi orang yang masuk neraka yang pertama kali. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain Sahih Bukhari bahwa orang yang disiksa Allah di neraka yang pertama kali itu 3 orang. Yang pertama siapa? Al-Qurra, Qari'ul Quran. Itu orang yang hafal Quran tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Menghafalnya karena riya, karena pamer, karena sum'ah. Kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Maka kalau kita punya anak, ya, penghafal Quran, mungkin di pesantren atau apa, ini pesankan seperti ini penting selaku orang tua.
Jadi jangan digeber, digas terus supaya dia hafal tapi tidak dibekali. Untuk apa dia menghafal itu? Sehingga anak kita ini hafal tapi hafal Quran dia. Tapi malas ke masjid. Dan itu terjadi. Hafid dia, hafidho. Ini pacaran. Ya. Hafidhoh tapi gak bisa jaga mata, telinga. Qurannya kemana kan? Takutnya Al-Quran ini menjadi bumerang. Karena Al-Quran itu hujjatun laka wa alaika. Quran itu bisa menjadi senjatamu, tapi juga bisa menjadi bumerangmu. Senjata itu menguntungkanmu, bumerang itu membahayakan, babat lehermu. Kapan menjadi hujjah untuk kita? Ketika kita betul-betul pahami, hati-hati, karena sudah ada Al-Quran di kepala kita, di hati kita. Hati-hati, ya, jaga diri, berakhlak mulia, maka Al-Quran akan menjadi hujjah untuk kita. Tapi menjadi bumerang untuk ketika kita apa? Kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang kita hafalkan dari ayat itu. Ini musibah. Ini musibah. Maka jangan menghafal Quran hanya untuk menang lomba. Hafalan Quran untuk dipamer-pamerkan ke keluarga. Anakku hafal Quran, anakku selesai 30 juz. Kebanggaan itu enggak masalah. Ya. Tapi tugas kita enggak selesai sampai di situ memotivasi anak untuk terus menghafal. Tugas kita adalah mendewasakan pemikiran dia bahwa lebih penting dari hafalan ini adalah menjaganya, ya, menghormatinya. Menjaganya dengan merawat murojaah, menghormatinya adalah kamu sudah menjadi ahlul Quran, penghafal Quran, jaga sikap. Udah hafal Quran, malas ke masjid, subuhan gak pernah ke masjid, umpamanya. Udah hafal Quran, masih suka pacaran, ya, yang laki-laki cari pacarnya, perempuan juga gak kalah. Ini mengkhianati apa yang dia hafal. Jadi Al-Quran masih baru sebatas di kerongkongannya. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi tanggung jawabnya besar. Maka motivasi anak-anak kita yang di pondok terutama. Atau yang masuk tahfidz Al-Quran. Pahamkan bahwa Al-Quran ini untuk keberkahan hidupmu. Bapak Ibu nanti kalau mati udah nggak ada, Al-Quran ini wasilah yang akan menjaga. Gitu. Keberkahan Al-Quran ini yang akan menjagamu. Allah akan menjadikannya sebagai wasilah untuk menjagamu. Karena berarti kamu orang soleh. Berarti kamu anak yang solehah. Bukan karena semata ya untuk meraih tadi prestasi. Ya. Kadang-kadang anak-anak santri itu kalau kita tanya, kamu kenapa menghafal Quran? Jawabannya mengharukan sekali. Aku ingin memakaikan mahkota untuk kedua orang tua saya nanti di surga. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa anak yang soleh hafal Quran, maka nanti di akhirat di surga dia akan memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Itu kalau masuk surga gitu. Nah, karena ada hadis mengatakan ada ahlul Quran masuk neraka tadi. Nah, tugasnya berat bagaimana menjaga diri sampai pantas menjadi ahlu al-jannah, surga. Takutnya menjadi ahli neraka karena ria, nek gak lomba gak murojaah, nek gak dikai hadiah gak murojaah, malah sengaja melalaikan hafalan. Jadi statusnya cuma pernah hafal. Nah, ini mantan penghafal Quran. Ini musibah. Hafalan 10 juz, hilangnya 15 juz. Ini bangkrut namanya. Nah itu.
Tugas kita meluruskan niat, ya. Karena anak-anak belum ngerti. Buktinya ya itu tadi, murojaah kalau pas ujian, murojaah kalau ditunjuk lomba, enggak murojaah. Tidak sesemangat dia dalam hal dunia demi apa? Piala. Itu tadi. Nah, ini salah niat itu tadi. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai sini yang bisa kita kaji pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Jadi hadis yang kita sampaikan tadi, kenapa dimasukkan dalam bab dukhul fil Islam, wajibnya masuk Islam, ternyata Islam itu tadi. Poinnya kalau hadis yang pertama tadi adalah wa mubtagin fil Islami sunnatal jahiliyah. Gak boleh mencampur adukkan Islam dengan ajaran jahiliyah kalau orang itu sudah masuk Islam. Dan ketika sudah masuk Islam maka dia bisa istiqomah, ya, dan tidak tersesat selama-lama. Asal dia bisa menjaga diri terus istiqomah. Seperti pesan dari Hudzaifah Ibnul Yaman tadi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.